Benarkah obat cacing dapat mengobati tipes? Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Dr. Niko Febrianto Kurniawan. Welcome to my channel. Pada kesempatan ini nanti kita akan menjelaskan terkait dengan tipes, di mana yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar obat cacing dapat mengobati tipes? Di akhir video ini akan ada pembahasan ulasan terkait dengan obat cacing tersebut ya. Oleh karena itu simak sampai akhir agar informasi yang diberikan dapat semuanya tersampaikan, tidak terpatah-patah atau terputus di tengah ya. Disarankan Anda dapat memahami dan menyimak dengan benar agar video edukasi ini tidak disalahgunakan untuk mengobati diri sendiri atau orang lain ketika kita tidak berkompeten ya. Halo semua, topik bahasan kita kali ini adalah typhoid fever atau dalam bahasa awam disebut sebagai sakit tipes. Ya, dalam segi kedokteran sakit tipes tersebut disebut sebagai demam tifoid. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya adalah bakteri Salmonella. Bakteri ini hanya dapat hidup di badan manusia dan tidak dapat hidup di tubuh hewan. Bakteri Salmonella mempunyai dua tipe, yaitu Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Kedua jenis bakteri tersebut mempunyai karakteristik yang sama, tetapi hanya memiliki perbedaan dari gejala-gejala yang lebih ringan pada infeksi Salmonella paratyphi. Jadi di negara yang tingkat sanitasinya rendah atau negara yang kurang, dalam tanda kurung, kurang bersih, itu akan memiliki tingkat penyakit Salmonella typhi atau sakit tipes ini yang cukup tinggi. Karena Salmonella ini ditularkan oleh manusia ke manusia. Tentunya dari manusia yang terinfeksi tipes akan menularkan ke manusia yang sehat. Cara penularannya adalah melalui proses makanan atau minuman. Seseorang yang ketika dicek fesesnya atau dicek kotorannya masih mengandung Salmonella, itu masih bisa menularkan ke orang lain ya. Oleh karena itu tingkat kebersihan atau sanitasi sangat mempengaruhi proses penularannya. Ketika kita anggap kita makan di suatu rumah makan atau mungkin di sebuah warung yang tidak bersih dalam proses pencuciannya atau kurang bersih, kebetulan pedagangnya mempunyai sakit tipes, sudah dikatakan positif tipes gitu ya. Ketika pedagang tidak mencuci tangan ketika menyiapkan makanan, dia akan menularkan bakteri tersebut ke kita dengan cara bakterinya akan tinggal di bagian atau makanan yang disiapkan atau disentuhnya. Ketika kita makan, bakteri tersebut akan masuk ke dalam badan. Kemudian bakteri tersebut akan berkembang biak, masuk ke dalam pembuluh darah, ikut aliran darah, dan dia akan berkembang biak di dalam tubuh kita. Biasanya masa inkubasi dari tipes ini untuk yang Salmonella tipes atau Salmonella typhi, masa inkubasinya adalah 8 sampai 14 hari setelah kontaminasi pertama kali. Sedangkan bakteri Salmonella paratyphi inkubasinya adalah 1 sampai 8 hari semenjak kontaminasi pertama. Gejala-gejala yang dirasakan ketika seseorang sakit tipes adalah demam yang lebih dari 3 hari. Tipikal demamnya pun adalah sangat khas, seringnya terjadi ketika sore menjelang malam hari. Itu pasien akan terasa demam seperti meriang, tidak enak badan atau bahkan kedinginan. Biasanya sakit tipes ini memiliki ciri khas tersebut. Jadi ketika dikasih obat, siang hari, malam hari itu panas naik turun terus. Ketika pagi hari tanpa obat pun biasanya pasien mengeluh badannya segar atau enak ya. Selain itu seringkali disertai dengan sakit kepala. Jadi kepala terasa nyeri, terasa berdenyut, daerah di belakang mata terasa kencang. Itu juga termasuk salah satu gejala dari tipes juga. Selain itu juga mempunyai ciri-ciri, biasanya lidah dari seorang yang penderita tipes itu lidahnya kotor dan berwarna keputihan. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan, pertama tipe demamnya sudah memenuhi kriteria tersebut, kemudian ada gejala sakit kepala, dan ketika kita periksa lidahnya agak kotor atau putih, dan ini sebagai pemeriksaan pendukung mengarah ke gejala tipes. Selain itu
bakteri tipes ini kan akan tinggal di dalam usus manusia. Jadi seringkali akan menimbulkan gejala dari pencernaan juga. Seringkali mungkin pasien akan merasa mual, muntah seperti itu. Dan beberapa pasien juga akan mengeluh terjadi gangguan dalam buang air besarnya. Beberapa pasien akan mengeluh menjadi susah berak atau sembelit. Tetapi ada juga pasien yang mengeluh malah mudah menjadi mencret atau BAB menjadi cair. Jadi ciri ini sangat berbeda-beda setiap orang. Tetapi dapat kita klasifikasikan, dapat kita identifikasi dari jenis-jenis gejala yang lainnya. Perbedaan gejala dari tipes yang disebabkan oleh Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi adalah dari tingkat berat ringannya suatu gejala tersebut. Biasanya penyakit tipes yang disebabkan oleh Salmonella typhi akan mempunyai gejala yang lebih dominan atau lebih terasa berat. Tetapi yang Salmonella paratyphi atau disebut dengan tipes yang paratyphi ini mempunyai gejala yang kurang lebih sama, tetapi gejalanya relatif lebih ringan ya. Jadi misalkan ketika seseorang yang mempunyai yang terinfeksi Salmonella tipe yang TB, mungkin demamnya sangat tinggi terus di atas 38, 39 seperti itu ya. Tetapi gejala seseorang terinfeksi Salmonella atau tipes yang jenis paratyphi, mungkin demamnya hanya terasa sumber-sumber, mungkin 37,5, 38, 37,5 hanya seperti itu. Jadi perbedaan dari dua bakteri tersebut di badan manusia adalah dari tingkat berat ringannya suatu penyakit tersebut ya. Seperti itu. Jadi ketika kita atau teman-teman atau saudara-saudara kita ada yang mengeluh demam yang tidak kunjung sembuh, demamnya cenderungnya khasnya pada sore malam hari, bahkan ada gangguan pencernaan, nah ini kita dapat konsultasikan ke dokter kita atau tenaga medis Anda apakah ada kemungkinan mengarah ke penyakit tipes atau tidak. Karena tipes seringkali dianggap sepele oleh beberapa pasien atau beberapa orang. Tipes yang tidak ditangani dengan baik, dia akan menyebabkan pertumbuhan bakteri yang lebih luas lagi, bahkan dia akan menyebabkan infeksi yang meluas lagi ke dalam badannya. Jadi beberapa kasus akan menyebabkan demamnya semakin tinggi sehingga menyebabkan pasien seperti kayak ngelindur ya. Jadi saking panasnya demam tersebut dapat menyebabkan pasien seperti kayak ngelindur atau mengigau seperti itu. Dan banyak juga kasus ketika tipes yang tidak ditangani dengan baik, dia akan menyebabkan serangan ke otak juga. Jadi akan menyebabkan gangguan kesadaran. Nah, karena itu kita perlu waspada terkait dengan gejala tersebut dan bagaimana kita mencegahnya. Seperti yang kita ketahui tadi, sifatnya penyebarannya adalah melalui orang ke orang. Jadi higienisitas, sanitasi badan kita itu harus sangat kita jaga sekali. Terutama ketika badan kita sedang tidak fit atau tidak baik, ya tentu kita perlu memilah-milah, kita makan di tempat yang lebih bersih atau mungkin mengkonsumsi makanan yang tampak bersih ya. Jadi tipes kita sudah mengetahui cara penularannya. Selain itu, untuk mendiagnosis diagnosis tipes, seorang dokter atau tenaga medis tentu akan melakukan beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Beberapa pemeriksaan antara lain bisa dilakukan darah rutin. Selain itu ada pemeriksaan yang lebih spesifik, yaitu adalah pemeriksaan Widal. Pemeriksaan Widal ini akan mengidentifikasi berapa titer atau berapa konsentrasi dari penyakit atau bakteri Salmonella tersebut. Dalam Widal tersebut kita dapat melihat kontaminasi Salmonella typhi atau paratyphi, seberapa banyak titer atau kadarnya di dalam badan seseorang. Di samping itu lebih spesifik lagi adalah pemeriksaan serologi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan imunoglobulin. Jadi bisa ada IgM atau IgG, itu adalah merupakan suatu pemeriksaan lanjutan ya untuk menentukan atau mendiagnosis suatu tipes tersebut. Tentu tidak semua pemeriksaan tersebut akan dilakukan bersama-sama. Tentunya tetap kita sarankan kalian atau saudara kalian yang menderita sakit tersebut jangan langsung melakukan pemeriksaan tersebut, tetapi konsultasikan dulu kepada dokter Anda. Dokter akan melakukan pemeriksaan yang kira-kira paling baik dan paling tepat yang akan dilakukan. Pencegahan lainnya selain kita menjaga kebersihan tangan atau kebersihan badan adalah dengan cara vaksinasi.
Vaksinasi dapat dilakukan pada anak sejak usia 2 tahun dan dapat di-booster atau diulang setiap 2 tahun sekali. Memang pemberian vaksinasi ini tidak akan 100% melindungi anak atau kita dari penyakit tipes tersebut. Tetapi dengan divaksinasi tentu gejala ketika terinfeksi tipes gejalanya akan lebih ringan. Untuk penanganan ketika seseorang terkena infeksi tipes, menurut guidelines dari yang kita pelajarin, yang pertama adalah dengan antibiotik. Antibiotik memang ada spesifik antibiotik yang dianjurkan. Oleh karena itu, konsultasikan dengan dokter Anda ya tentang antibiotik ini, apakah yang paling tepat. Yang kedua, dilakukan bed rest atau istirahat. Jadi diistirahatkan pasiennya agar imunitasnya terjaga dan mengurangi mobilitas atau pergerakan. Selain itu juga diberikan obat-obatan pendamping atau obat-obatan suportif ya, seperti misalkan seringnya pasien akan mengeluh demam, oleh karena itu diperlukan obat anti demam. Pasien akan mengeluh rasa mual dan nyeri perut, nah ini juga perlu diberikan obat tambahan untuk mengatasi nyeri perut atau mual tersebut. Pasien menjadi susah berak atau menjadi mencret, nah ini tentu juga perlu mendapat obat terkait dengan gejala tersebut. Penanganannya adalah seperti itu, perlu antibiotik, diistirahatkan, dan perlu obat simptomatis. Terkait dengan pencegahan kembali, jadi pada beberapa negara yang tingkat penyakit tipesnya cukup rendah, warganya disarankan untuk melakukan vaksinasi 2 minggu sebelum melakukan tindakan traveling ke daerah yang menjadi pusat adanya suatu penyakit tipes. Jadi sangat penting yang perlu kita pahami adalah bagaimana tipes tersebut menular, bagaimana gejalanya, bagaimana kita mencegahnya, dan bagaimana penanganannya. Itu harus kita pahami. Jadi tolong bagikan ke saudara-saudara atau teman-teman Anda terkait dengan gejala-gejala tersebut ya. Ya. Pada beberapa pasien sering menanyakan apakah obat cacing atau kapsul cacing atau ekstrak kapsul cacing itu dapat menyembuhkan sakit tipes. Oke, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Jadi saya membaca jurnal dari Biochemical and Pharmacology Journal yang dirilis. Kapsul cacing atau worm earth memiliki efek meningkatkan antioksidan yang berfungsi akan mengurangi kadar MDA dan 8 OH-DG tersebut sehingga akan mengurangi atau mematikan bakteri Salmonella typhi tersebut. Tetapi dalam guidelines penyakit dalam yang kita pelajarin bahwa obat cacing atau kapsul ekstrak cacing tidak menjadi guidelines dalam terapi sakit tipes. Oleh karena itu yang perlu kita sampaikan adalah ketika kita mau memberikan obat atau terapi, ketika kita tidak berkompeten, kita tidak boleh langsung memberikan obat secara langsung tanpa berkonsultasi dengan dokter ya. Oleh karena itu pengobatan mandiri tanpa pengawasan dokter sangat tidak dianjurkan. Apabila Anda akan menggunakan kapsul tersebut, silakan konsultasikan dengan dokter Anda ya. Seperti itu. Kembali kita ingatkan bahwa ini adalah bukan salah satu cara untuk kita mengobatin sakit atau gejala yang diderita oleh saudara ataupun kita. Harap menjadi perhatian bahwa ketika kita tidak berkompeten dalam melakukan penanganan atau pengobatan terhadap orang lain, silakan konsultasikan dengan dokter Anda ya. Oke, apabila menurut Anda informasi ini cukup berguna, silakan bagikan kepada saudara atau teman-teman Anda ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Video saya selanjutnya ya. Bye-bye.